Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisa perusahaan yang menggunakan sistem informasi, yakni PT Toyota Astra Motor. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Putri Novitasari, NBI 311. Nama saya Muhammad Rizky Firmansyah, NPI 303. Nama saya Tadi Setiawan Dwi Putra, NPI 317. Nama saya Ferry Gunawan, NPI 329. Nama saya Arya Arif Firmansyah, NPI 332. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor adalah salah satu perusahaan terbesar distributor kendaraan produk Toyota. Saat ini, PT TAM mempunyai cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan berpusat di Jakarta. PT TAM sendiri mempunyai divisi-divisi yang menangani penjualan produk ke pelanggan. Salah satunya yaitu divisi Duty Free Sales, yaitu divisi yang menangani penjualan produk Toyota yang dikhususkan untuk organisasi non-pemerintah atau internasional maupun kedutaan asing di Indonesia. Divisi Duty Free Sales saat ini mengolah data pelanggan dengan menggunakan aplikasi spreadsheet, di mana aplikasi ini kurang efektif dalam perhitungan dan pencarian data yang kemungkinan akan bertambah dan akun selalu diupdate. Selain itu, data yang ada pada spreadsheet tidak bisa diakses dan digunakan secara bersamaan, mengingat jumlah karyawan yang banyak dan keperluan akses data yang berbeda-beda, serta laporan yang tidak dapat disediakan setiap saat. Karena pencarian data dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, PT TAM Divisi Duty Free Sales membutuhkan sistem informasi yang membantu perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pengolahan informasi, pencarian, dan pelaporan menjadi lebih baik sehingga operasionalnya menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem yang juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan atau input yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mendukung kegiatan operasi pengolahan kebutuhan transaksi harian yang bersifat manajerial dan strategis dari suatu organisasi dengan laporan-laporan yang mendukung kegiatan operasi pengolahan kebutuhan transaksi harian yang bersifat manajerial dan strategis suatu organisasi dan laporan-laporan yang diperlukan. Pengolahan data pelanggan PT TAM masih menggunakan pencatatan secara spreadsheet. Data yang begitu banyak membutuhkan waktu untuk penyusunan laporan dan juga pencetakan dokumen. Oleh karena itu, dibangun sistem yang memudahkan perusahaan untuk mengolah data dan juga laporan dalam aplikasi PT TAM. Ini terdapat 3 faktor, yaitu admin gudang, admin Toyota, dan manajer. Adapun tugas dari admin gudang yaitu memiliki hak akses untuk mengolah data mobil dan mengolah data user. Admin Toyota memiliki hak akses untuk mengelola data kedutaan dan data pelanggan. Sedangkan untuk manajer memiliki hak akses untuk mengubah status dokumen dan melihat laporan penjualan. Adapun divisi usaha dan anak perusahaan terdiri dari Sedangkan untuk manajer memiliki hak akses untuk mengubah status dokumen dan melihat laporan penjualan. Adapun divisi usaha dan anak perusahaan terdiri dari A. Otomotif, PT Toyota Astra Motor sebagai agen tunggal pemegang merek Toyota dan Lexus di Indonesia.
Auto 2000 sebagai salah satu dealer utama Toyota di Indonesia. PT Astra Daihatsu Motor sebagai ATPM Daihatsu di Indonesia. PT Mazda Motor sebagai ATPM Isuzu di Indonesia. PT Astra Nissan Diesel Indonesia sebagai ATPM Truk Nissan Diesel di Indonesia. PT Jajah Sakti Motor sebagai ATPM BMW dan Peugeot di Indonesia. PT Seri Auto Raya atau bisa dikenal dengan TREC Mobil 88. PT Astra Honda Motor sebagai ATPM motor bermerek Honda. PT Astra Auto Parts Tbk. B. Agro Industri. PT Astra Agro Lestari Tbk. C. Pelayanan finansial. PT Astra Credit Company atau bisa dikenal dengan ACC. PT Toyota Astra Financial Service. PT Asuransi Astra Buana dengan salah satu produk terkenalnya adalah Garda Auto. PT Federal International Finance. PT Surya Arta Nusantara Finance. PT Permata Bank. D. Alat-alat berat. PT United Tractor Tbk juga sebagai ATPM Scania di Indonesia. PT Traktor Nusantara. PT Pama Persada Nusantara. PT Kalimantan Prima Persada. E. Teknologi Informasi. PT Antragrafia Tbk. PT Astra Grafia Informasi Teknologi. F. Infrastruktur. PT Astratel Nusantara. PT Intertel Nusa Perdana. Selanjutnya, analisis dan perancangan. Analisis kebutuhan fungsional sistem. Pada kebutuhan fungsional ini terdapat beberapa fungsi yang harus dibuat, diantaranya melakukan login dan logout untuk admin, melakukan pendataan mobil yaitu meliputi fungsi add, update, delete, searching, dan detail, melakukan pendataan MBSI, melakukan pendataan pelanggan, menampilkan report penjualan dan grafik, melakukan view dan update data admin. B. Gambaran umum sistem pengolahan data informasi pelanggan. PT TAM masih menggunakan pencatatan secara spreadsheet. Data yang begitu banyak membutuhkan waktu untuk penyusun laporan dan juga pencetakan dokumen. Oleh karena itu, dibangun sistem yang memudahkan perusahaan untuk menginformasikan data dan juga pelaporan MDP online adalah aplikasi web yang dirancang untuk dapat memberikan layanan data MDP secara online kepada user yang berada di TAM, main dealer, zone, serta dealer cabang. Data MDP berisi data rencana produksi kendaraan beserta nilai aktualnya untuk setiap periode produksi tertentu. Data-data tersebut sangat dibutuhkan oleh TAM, main dealer, zone, maupun dealer cabang. Dengan diimplementasikan sistem MDP online ini, banyak manfaat yang diperoleh pada PT TAM dalam pendistribusian. MDP diantaranya penghematan kertas untuk pendistribusian secara hard copy dan laporan-laporan yang dibutuhkan, penghematan tinta printer berkaitan dengan pendistribusian data MDP dan laporan-laporan yang diperlukan, peningkatan janji delivery kepada customer karena pihak 60 dealer dapat memberikan data yang tepat secara cepat, peningkatan akurasi data MDP yang berdampak pada berkurangnya tingkat kesalahan dalam pembuatan data MDP.
Proses distribusi data MDP menjadi lebih cepat dan akurat. Yang tadinya memerlukan waktu 3 hari untuk distribusi data MDP sampai ke main dealer, sekarang hanya butuh waktu 10 menit saja. Maka pihak-pihak main dealer sudah menerima data MDP. Proses MDP Razorpay lebih cepat untuk proses pengiriman atau pembatalan pengiriman dari main dealer yang diinformasikan kepada pelanggan yang tadinya hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu, sekarang dapat dilakukan setiap jam. Sistem informasi MDP online yang diimplementasikan di PT Toyota Astra Motor bertujuan untuk menangani distribusi data MDP kepada main dealer atau dealer mengenai data kendaraan yang diproduksi untuk membantu main dealer atau dealer. Selanjutnya, aplikator. Di dalam perusahaan ini terdapat 3 peran aktor, yaitu admin gudang, yaitu orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk mengelola data mobil dan mengelola data user. Admin Toyota, yaitu orang yang bertugas untuk mengelola data kedutaan dan data pelanggan. Manager, yaitu orang yang bertugas untuk mengubah status dokumen dan melihat laporan penjualan. Penerapan sistem informasi. Secara garis besar, penerapan sistem informasi yang terintegrasi dalam perusahaan dapat membantu hampir seluruh proses bisnis yang dijalankan. Sistem informasi terintegrasi dianggap dapat mendukung manajemen strategis perusahaan mencapai target meningkat profit. Beberapa alasan penerapan sistem informasi perusahaan antara lain dapat mencakup seluruh fungsi bisnis baik manufaktur, pemasaran, finansial, level manajemen, dan lainnya. Sebagai sarana pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data antar komponen dalam organisasi perusahaan. Sebagai penyedia data atau informasi baik yang dari internal maupun eksternal perusahaan untuk mendukung proses decision making yang lebih cepat dan aktual pada berbagai level dalam organisasi. Mempermudah komunikasi antar fungsi sehingga lebih mudah berkoordinasi dalam pengambilan keputusan. Memungkinkan efisiensi jumlah pegawai karena berbagai pegawai dapat merangkap dengan jabatan administratifnya. Dimanfaatkan sebagai strategi bersaing terhadap kompetitor dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang memiliki disesuaikan dengan struktur organisasi dan standar kerja. Teknologi sistem informasi tersebut dapat sekaligus dijadikan dasar perbandingan komparatif dengan yang diterapkan kompetitor. Di samping alasan penerapan sistem informasi perusahaan tersebut, terdapat beberapa kendala bagi perusahaan ini untuk menerapkan sistem informasi dengan teknologi yang lebih canggih, antara lain diperlukan pegawai batas kualifikasi, pendidikan atau pengalaman tertentu yang dianggap dapat mengoperasikan teknologi sistem informasi yang diterapkan perusahaan beserta komputasi pengelolaan data. Diperlukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian teknologi sistem informasi. Instalasi perangkat sistem informasi dengan teknologi yang lebih canggih membutuhkan biaya yang lebih tinggi agar dapat sesuai dengan sistem organisasi perusahaan. Terdapat kemungkinan perubahan struktur organisasi dan standar kerja masing-masing unit untuk menyesuaikan sistem informasi. Selain itu juga perlu dikenali unit apa saja kinerja mungkin menurut jika dipaksa dengan standar penerapan sistem informasi tersebut. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi atau peran sistem informasi ini membantu pihak PT Toyota Astra Motor dalam mengelola dan mencari data pelanggan maupun data mobil.
Yang kedua, aplikasi atau penerapan sistem informasi ini membantu manajer untuk mengubah status pelanggan sehingga proses informasi untuk open atau DO drop atau out lebih cepat. Yang ketiga, sistem informasi mempermudah pihak manajer untuk mendapatkan informasi dan melihat laporan penjualan. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.